6 orang sedang berenang di laut. Ketika mereka ingin naik kapal, mereka menemukan bahwa tangga belum diturunkan. Dan mereka harus menyalakan tombol kontrol untuk naik ke kapal. Untuk melakukannya, kapal pesiar itu terlalu tinggi. Seseorang yang sangat tinggi, dengan lambung licin seperti ini, juga tidak akan bisa naik. Tidak bisa berendam lebih lama lagi. Lautan ini sangat luas. Bisa saja mereka diserang hiu. Mereka juga lapar dan haus. Kekuatan fisik mereka tidak tahan. Yang lebih mengkhawatirkan orang adalah bahwa seorang anak di bawah 1 tahun berada di atas kapal. Di awal, ketika mereka berenang ke bawah, masih ada ibu bayi di dalam kapal. Tidak heran, kapten bercanda, menggendongnya dan melompat ke laut. Hasilnya seperti ini, hanya bayinya yang berada di kapal. Dan tidak ada seorang pun yang dia ingat untuk menurunkan tangga. Saya hanya melihat kapten menggunakan semua kekuatannya untuk naik dengan pelampung. Tetapi sebelum dia bisa berdiri, dia terjatuh lagi. Pelampung tertusuk. Mereka mencoba lagi mengambil bendera di kapal, tetapi kualitasnya sangat buruk, sehingga robek menjadi 2. Semua orang panik. Kali ini, benar-benar waktu berlalu dalam hitungan detik. Pada saat itu, telepon berdering di atas kapal, dan beberapa dari mereka berenang untuk menemukan. Ternyata kemeja berisi telepon tergeletak di sisi perahu. Mereka menjatuhkan baju mereka, dengan mudah mendapatkan telepon. Tetapi sinyal di sini tidak bagus. Panggilan terus terputus. Telepon juga basah kuyup, sehingga menjadi rusak. Pada tingkat ini, mereka tidak punya pilihan, selain berteriak minta tolong. Karena harapan padam, beberapa orang putus asa, berteriak keras, bahkan berdebat. Selain berada di laut untuk waktu yang lama, kaki James mulai kram. Untungnya dia meminta bantuan tepat waktu, untuk menghilangkan rasa sakit. Di saat ini, suara gemuruh datang dari belakang, dan beberapa dari mereka, dengan cepat berenang untuk melihat. Ternyata ada kapal mendekat. Mereka mengangkat tangan mereka untuk meminta bantuan. Tetapi orang-orang di kapal, mengira mereka melambai pada mereka. Sehingga, mereka melesat pergi. 6 orang melihat kapal kedua menghilang. Mereka semua runtuh. Tetapi kapten di sebelahnya masih tetap tenang. Dan muncul dengan ide. 6 orang yang terjebak di laut tidak bisa naik ke kapal. Kapten meminta semua orang, untuk melepas pakaian renang mereka. Dan menggunakan untuk membuat tali. Mereka melemparkan tali ke dalam kapal. Dan berhasil mengaitkannya. Semua orang sangat gembira. Merasa bahwa mereka akan selamat. Begitu kapten berpegangan erat pada tali. Tapi tali tidak menopang beratnya. Begitu saja itu putus dan jatuh. Ya Tuhan! Ya Tuhan! Mengapa kamu tidak berpikir untuk membiarkan putrimu bangun? Sutradara tidak mengizinkan. Jadi tidak mungkin. Jadi James memutuskan untuk menyelam ke laut. Dengan maksud melepas baling-baling perahu untuk keluar dari sini. Tapi dengan melepasnya terlalu lama. Kacamata renangnya kebanjiran. Juga air laut masuk. Siapa yang tahu kapan kamu membuka kacamata? Pisau di tangan terlepas. Dengan cepat dia berenang ke bawah untuk mengambilnya. Tetapi karena bernafas terlalu lama, dia harus berenang dengan cepat. Akibat kesalahan kecil, kepalanya membentur baling-baling, menyebabkan kepalanya berdarah. Saat kembali, darahnya keluar, tidak berhenti mengalir, dan kesadarannya mulai kabur. Abang berjanggut di sebelahnya juga sudah tidak sabar. Karena untuk cepat naik ke kapal dan menyelamatkan orang, dia memegang pisau dan terus menusuk lambung kapal. Tapi, kapten melihat ini dan langsung berenang menghindarinya. Siapa yang tahu, jika kedua belah pihak berdebat, menusuk lengannya dengan pisau. Darah mengalir tanpa henti, membuat air laut menjadi merah. Tetapi di tengah laut, mereka tidak memiliki cara untuk menghentikan pendarahannya. Maka dia meninggal di pelukan istrinya. Karena terlalu banyak kehilangan darah. Menabrak kapal seperti itu. Sebenarnya ingin menggunakan pisau sebagai titik pendakian. Dan kemudian, membiarkan mereka naik di atasnya. Dan mereka terlalu tidak sabar. Adegan tragis ini terjadi. Namun, kapten tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat ditemukan.
Segera dia terjun ke laut hanya untuk menemukan bahwa dia telah tenggelam ke laut, sehingga dia meninggal. Karena pertama yang melihat temannya meninggal, dia memiliki gangguan mental. Dia melihat teman berjanggutnya mati. James juga kehilangan darah, menunggu untuk mati. Jadi dia putus asa dan melepaskan diri. Melihat kapten membuat adegan yang tragis, James menggunakan kekuatan terakhirnya, dengan kemarahan untuk memukulnya sekali. Tetapi, ketika segalanya menjadi seperti saat ini, kapten hanya bisa menceritakan rahasianya. 6 orang yang terjebak di laut tidak bisa naik ke kapal. Di antara mereka, 1 orang kehilangan darah dan meninggal. 1 orang kehilangan harapan dan tenggelam di laut. Mendengar tangisan seorang anak di kapal, tidak hanya ibu, anak ini juga putus asa. Tetapi, kapten juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia membocorkan rahasianya. Kapal itu sebenarnya disewa demi membuat warnanya sendiri, untuk membuktikan dirinya di depan beberapa orang. Begitu melihat dia menusuk lambung kapal, dia khawatir dengan biaya perbaikan kapal. Jadi itulah yang membuatnya menghentikannya. Tetapi, ketika hal sampai ke negara ini, terlalu banyak penelitian tidak membantu. Malam tiba akan tiba. Istrinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia meyakinkan yang lain, memutuskan untuk berenang keluar dari sini, mencari bantuan dari orang lain. Tetapi mereka semua tahu ini. Dia pergi tanpa kembali. Hasilnya juga telah ditentukan. Sekarang hanya ada 3 orang yang tersisa. Kapten, James, dan Michelle. Tetapi karena James terluka sangat parah, sehingga sudah waktunya untuk mati, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Michelle, dan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan. Ketika malam tiba, badai juga datang. Kapten dan Michelle tersisa. Jika mereka tidak bisa kembali ke kapal, mereka akan masuk angin. Namun, kapten melihat kacamata selam yang ada di tangannya, dan sepertinya memikirkan sesuatu, hanya dengan melihatnya, dan kemudian memegang kacamata yang rusak di atas kapal, memanggil Michelle untuk datang, dan menyuruhnya untuk menginjaknya, supaya bisa naik. Bahkan tangannya berlumuran darah. Tetapi dia akhirnya bertahan. Michelle berhasil meraih ke pagar, dan segera naik ke kapal. Dia menekan tombol untuk menurunkan tangga. Tetapi, tiba-tiba tangisan bayi terdengar. Michelle berpikir bahwa kapten bisa naik, dan dengan cepat pergi untuk melihat bagaimana keadaan bayi itu. Tetapi tanpa menyadarinya, kapten jelas dapat menyelamatkan hidupnya, dan dia berenang kembali ke laut. Saya menunggu lama, sampai Michelle melihat kapten naik ke kapal. Kemudian dia pergi untuk memeriksa, menemukan bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri, dan memutuskan untuk bunuh diri.